Sat ngepung luhur di awan-awan, beber kena jantangan, tayat karingan, suku marah luas, kecil pamat mulu, dapat tegabari hiburan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya terkait Baik, siap. di kegiatan Ibu akan melakukan proses coaching. Ini saya akan bertindak sebagai observer Mbak Ibu. Saya akan mendiskusikan terkait beberapa hal kepada Ibu ya. Jadi yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya itu ada rubrik penilaian Bu. Oke, siap. Saya nanti akan mengamati dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik itu. Adapun pada rubrik itu, saya akan mengamati apakah proses coachingnya sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, bagaimana nanti Ibu sebagai coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach. Dan yang ketiga, saya akan mengamati apakah coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, siap Ibu. Dan juga nanti Bu ya, saya akan melihat situ apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching Ibu. Jadi untuk proses coaching itu nanti Bu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Siap Ibu. Ya, oke Bu. Nah, yang berikutnya nih Bu, sebelum nanti Ibu melanjutkan ke kegiatan coaching, saya masih memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Oke, Bu ya? silakan Ibu. Silakan. Ya. Oke Bu, pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching? Oke. Kalau kompetensi untuk pas saat melaksanakan coaching itu Bu, sebenarnya ada beberapa sih yang pengen saya kembangkan ya Bu ya. Ada di antaranya itu kehadiran penuh, itu present. Kemudian saya tuh pengen bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, dan yang selanjutnya itu pengen bisa lebih mendengarkan secara aktif seperti itu Bu. Ada 3 yang pengen saya kembangkan gitu. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Baiklah Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kalau dari ketiga tadi Bu, yang paling banget pengen saya ini ya, biar bisa lebih baik lagi ya gitu, untuk memaksimalkan tentu saya ini Bu, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu pengen banget saya bisa kembangkan lebih lanjut lagi, lebih luas, supaya apa? Supaya bisa lebih mengeksplor, bisa lebih menggali lagi dari potensi dan informasi dari coach saya, seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu nanti untuk lebih spesifiknya Ibu akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot begitu ya? Ya. Baiklah Bu, untuk yang berikutnya terkait indikator nih Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Indikatornya itu tadi Bu, sesuai dengan kompetensi yang pengen saya kembangkan kan. Jadi indikator yang saya harapkan itu coach saya bisa mengeksplor apa yang potensi yang dia miliki kayak gitu Bu. Potensi yang dia miliki, informasi-informasi yang ada secara detail bisa coach saya ungkapkan untuk bisa menjadi menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Bu. Jadi ide-idenya, gagasan-gagasannya keluar seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu ya Bu ya.
Baik. Dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Siap Ibu. Iya, kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching Ibu, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali Ibu. Saya harapkan Ibu tidak keberatan Bu ya. Ya, siap. Kita akan membahas kembali bagaimana proses coaching pada saat pasca observasi. Bisa Bu ya? Oke, bisa Ibu. Oke, Siap. kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan proses coachingnya dengan coach Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Elda. Oke, Assalamualaikum Pak Fikri, apa kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar baik. Oke, terima kasih ya udah ngeluangin waktunya. Kayak kesepakatan kita kemarin, kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini ya. Siap. Ngobrol-ngobrol santai aja sih ya. Kira-kira nih apa nih Pak Fikri yang pengen diomongin nih sesuai janji kita nih hari ini nih. Kita kan waktunya dikit nih, kayaknya 15 menit aja. Iya, siap. Ini Bu, apa namanya? Saya ingin membahas tentang ada permasalahan tapi di sekolah. Mungkin bukan di sekolah saya aja, tapi karena ada perubahan kurikulum gitu ya. Iya. Ya, mohon maaf juga di sini saya menceritakan tentang di jenjang SMK Bu ya. Nanti Iya. di lain nanti dari beberapa pertanyaan atau yang saya sampaikan insya Allah jelas untuk didengarkan oleh ibu dan saya. Nah, Oke. jadi gini Bu Nisa, permasalahannya. Permasalahannya itu kita baru berangkat ke kurikulum Merdeka kurang lebih hampir 1 tahun ini, alhamdulillah. Oke. Nah, di sini permasalahannya bisa, ya kan, dimana yang kalau di kurikulum sebelum Merdeka itu PKL praktek Iya. itu berada di kelas 11, kelas 2 tuh. Ya kan, sedangkan di kurikulum Merdeka itu PKL-nya itu berada di kelas 12 di penghujung sebelum mereka lulus itu PKL. Nah itu yang jadi permasalahannya ini Bu, di SMK Negeri 2 ini ya Bu ya, mereka itu, ini yang saya rasakan selama mengajar juga ya Bu ya. Jadi dengan adanya dengan adanya PKL di kelas 11, ya, sebelumnya mereka itu kelas 10 gitu kan, terus kelas 11 mereka PKL. Nah setelah pulangnya itu mereka berubah drastis. Ya mereka lebih dewasa gitu, lebih bertanggung jawab gitu, lebih menghargai guru gitu kan. Jadi sehingga dengan adanya seperti itu guru produktif lebih gimana Bu ya, lebih nyaman, lebih nyaman gitu ya Pak. mereka tanggung jawabnya itu di kurikulum yang sebelumnya Bu. Iya. Permasalahannya itu sekarang di kurikulum Merdeka itu PKL itu di kelas 12 Bu. Oke. Nah ya, dari penjelasan tadi kan berarti proses kedewasaan peserta didik ini kan harus melewati dulu PKL kan. Nah itu dia Bu, jadi permasalahan saya takutnya nanti dengan PKL di kelas 12 ya kan Bu ya, mereka itu perubahannya itu agak terlalu lambat gitu. Oke. Iya ya itu sih Bu. Iya. Oke Pak Fikri, jadi kalau boleh saya tarik benang merahnya ini, permasalahannya Pak Fikri ini karena terjadinya pergantian kurikulum ini, sementara belum full ya dari kelas dari pergantian kurikulum dari yang sebelumnya itu kurikulum 2013 berubah ke kurikulum Merdeka, dan menyebabkan kayak program PKL di SMK ini yang awalnya kelas 11 sekarang jadi kelas 12, sedangkan PKL ini
sangat kalau dari cerita Pak Fikri tadi sangat bagus banget untuk salah satu pendidikan anak-anak ini untuk pematangan kedewasaannya. Jadi dari masa transisi kelas 10 ke kelas 11 mereka PKL, jadi ke kelas 12 itu udah bagus. Jadi untuk pematangannya itu nanti untuk mereka menghadapi dunia kerja itu bagus. Tapi di sini ke kurikulum Merdeka ini agak lambat, nanti kelas 12 baru PKL ya. Jadi menjadi masalah bagi guru-guru untuk lebih ekstra lah kayak gitu ya Pak ya. Kalau saya tarik ke Bapak untuk mendewasakan memberikan pola pikir anak-anak ini untuk menjadi lebih dewasa seperti itu ya Pak ya, kira-kira benang merahnya. Oke. Jadi ini Pak nih, kita nih tadi kan kita bilang di awal tadi kan waktunya kayak mepet kita nih Pak ya. Nah, dari sini nih kira-kira Bapak pengen dapat apa nih dari obrolan kita ini nanti? Saya pengen mendapatkan ini Bu, nanti itu ada program apa yang bisa membuat peserta didik itu lebih bertanggung jawab atas jurusannya gitu kan. Terus lebih peserta didik itu lebih menghargai lebih menghargai guru gitu loh. Intinya bertanggung jawab lah untuk mereka belajar gitu. Oke, jadi Bapak pengen dapat sesuatu yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak itu nanti ya Pak, kira-kira seperti itu. Oke, kalau ngomongin tentang untuk tindakan yang dilakukan guru, khususnya kita ya Pak ya, kira-kira ada nggak Pak kalau misalnya ini anak-anak ini kok kayak gini ya, kira-kira terbersit nggak yang di hati Bapak atau di pikiran Bapak nih, ini seharusnya anak-anak ini kayak gini, ada nggak Pak terbersit kayak gitu Pak di hati Bapak tuh, apa nih kira-kira? Ya seharusnya kan anak-anak itu tanpa adanya PKL juga mereka sudah mereka dengan mendapat jurusan tersebut kan sudah lebih bertanggung jawab kan sebenarnya jurusan itu di awal kan itu sih Bu. Tapi mereka selalu berharap dengan PKL itu agar mendapatkan pengalaman yang real gitu. Oke. Berarti dari situ kalau dari pendapat Bapak tadi, anak-anak itu tadi kalau walaupun tanpa PKL mereka udah milih jurusan itu, seharusnya udah punya tanggung jawab dong kayak gitu ya. Nah, kira-kira berarti ada nih opsi lain selain PKL nih. Nah, kayak gitu. Nah, ada nggak Pak misalnya kayak ide apa ya yang terbersit di ingin Bapak kayak gitu? Ide selain seharusnya bukan nggak cuma PKL nih kayak gitu. Nah, ada nggak Pak? Terbayang gitu? Ya, jadi dari sudah saya pikir-pikir Bu ya, apa yang membuat peserta didik itu lebih bertanggung jawab tapi tanpa mengandalkan PKL tersebut kan? Saya berpikir itu untuk siswa baru nanti itu, ya kita pihak sekolah lebih tegas gitu dalam penyampaian kompetensi jurusannya tersebut kan, sehingga siswa tersebut kan lebih nggak abu-abu gitu ya, abu-abu kan. Kalau itu jadi untuk PPDB-nya penyampaian untuk jurusannya lebih tegas lagi sehingga siswa itu lebih terang. Terus mungkin untuk kepemimpinannya ditambah lebih lagi Bu untuk mengadakan kegiatan kepemimpinan gitu di sekolah atau gimana. Nah, itu untuk siswa barunya Bu. Nah, untuk nanti siswa yang sudah di sini kelas 10 nanti yang kelas 11 itu Ibu ya. Itu kan mereka harus digembleng apa? Iya, dilihat juga kan. Peserta didik barunya aja yang dilihat. Untuk yang kelas 11-nya itu nanti mungkin antara teman sejawat gitu ya, yang sama guru-guru produktif akan membahas tentang bagaimana membuat peserta didik itu lebih paham atas jurusan tersebut kan, mungkin mengadakan yang awalnya proyek itu diadakan di kelas 11 semester 2, mungkin dari awal masuk kelas 11 sudah diadakan gitu
Oke, untuk proyek ya Pak ya. Untuk proyek yang ini. Iya, jadi Oke. didinikan gitu kan. Oh ya, jadi bisa saya tarik simpul tadi Bapak untuk yang kelas 10 antisipasinya ditekankan dari awal pas anak-anak baru masuk kayak gitu ya Pak ya. Untuk terus yang keduanya tadi yang untuk kelas 11 project tadi, kalau yang project Bapak itu kan yang P5 ya Pak ya. Project untuk didinikan ya. Bukan Bu, ini apa? Oke. Oh iya ya. Jadi setiap apa namanya mapel itu kan di akhir pembelajaran, di akhir topik itu pasti ada project gitu. Oh ya. Oke, jadi proyeknya itu didinikan biar anak-anak ini melatih tanggung jawabnya. Oke, bagus sekali sih Pak itu idenya kayak gitu ya. Udah nemu 2 nih Pak, Bapak idenya tadi kira-kira ya. Udah dapat juga tuh tadi untuk anak-anak ini. Jadi menurut saya itu bagus banget sih Pak. Nah, kira-kira 2 ini ada lagi nggak Pak? Kalau misalnya yang terbersit kayak gitu. Atau sementara 2 kayak gitu. Untuk sementara 2 gitu ya. Oke, sementara ya, sehingga mereka nanti di kelas 12 itu kan mereka sudah mempunyai kompetensi semua gitu. Jadi tinggal kalau positifnya itu Bu, jadi kalau kemarin itu PKL-nya mereka masih setengah kompetensinya yang dikuasai. Jadi ketika PKL itu masih ngeblank gitu kan. Iya. Kalau nanti di kurikulum Merdeka itu nanti kalau lancar dari kelas 10-11 yang program kepemimpinan dan mereka lebih dewasa lagi itu lancar, ya lebih bagus sih Bu nanti outputnya terlebih di kelas 10. Oke, bagus sekali Pak ya. Oke, ada 2 rencana nih tadi kalau yang saya tangkap dari Pak Fikri. Kira-kira mana nih Pak yang lebih Bapak kayak tekanin, kira-kira yang ini dulu sih, apa yang lebih bisa diduluin gitu Pak, yang biar anak-anak ini dampaknya nih lebih terlihat duluan. Kira-kira yang mana nih Pak? Ya, Atau mau dua-duanya atau mau salah satu dulu? Ya, iya Bu, terima kasih. Jadi kalau yang untuk yang PPDB itu kan jangka panjang gitu ya. Nah itu harus dipikirkan dari sekarang biar lebih matang gitu kan. Iya. Dari pimpinan gitu kan, dari waka-waka, terus dari teman-teman kompetensi lain gitu kan, sudah dibicarakan dari sekarang gitu. Nah untuk yang lebih dekat nanti kalau memang yang tidak sesuai dengan target Bu ya, sesuai dengan target PPDB tadi gimana, nah kita di sini mungkin yang paling mendekat ini kan itu apa namanya, kolaborasi antar guru produktif jurusan DKP ini. Ya, mungkin nanti kolaborasi bagaimana siswa itu didinikan tadi. Yang paling urgent. Kira-kira yang mana nih Pak yang paling mungkin untuk Bapak mau duluin gitu? Iya. Kira-kira yang apa? Yang untuk yang PPDB itu sudah dikoordinasikan dari jauh-jauh hari Bu ya, karena kolaborasinya bakal panjang gitu, melibatkan pimpinan gitu, lingkungan dan sekolah-sekolah lain gitu kan. Terus yang paling mendekati ini yaitu Bu tadi yang kedua itu kolaborasi antar guru produktif jurusan DKP gitu, bagaimana nanti tersebut ya didinikan gitu nanti di mentornya seperti itu. Oke. Kapan nih Pak kira-kira rencananya nih mau direalisasikannya itu? Ya, kalau yang apa namanya, yang PPDB itu mungkin nanti setelah waktu dekat ini Bu, kita koordinasikan ke pimpinan nanti responnya bagaimana. Nah terus untuk yang rencana kedua itu kolaborasi antar Kemas Jawa itu ya harus direncanakan sekarang juga Bu. Gitu. Jadi nanti efeknya di semester selanjutnya sudah mereka bisa melakukan proyek. Dan secepatnya berarti ya Pak ya? Ya cepat-cepatnya. Oke, Bapak bagus sekali sih Pak. Itu kira-kira kalau yang untuk secepatnya ini, kira-kira Bapak untuk bisa merealisasikannya ini, Bapak perlu berkoordinasi dengan siapa Pak? Untuk yang apa tadi? Yang untuk mendinikan proyek tadi? Wali kelas Bu ya.
Wali kelas ya. Jadi terus dukungan dari kurikulum, Mm-mm. kan? Terus apa namanya teman sejawat antar guru produktif jurusan itu, gitu ya. Karena di sini kita mempunyai tiga guru untuk jurusan produktif, gitu ya. Jadi yang masing-masing bertanggung jawab atas tingkatannya gitu. Yang kelas 10 siapa, yang kelas siapa. Itu sih Bu. Oke. Terus kira-kira kalau bulan ini udah bisa, Pak? Apa Bu? Untuk dalam waktu dekat ini, bulan ini udah bisa? Bapak lakukan tadi kan secepatnya, berarti bulan-bulan ini ya? Yang dulu Bu ya. Oke. Karena butuh pematangan, jadi jangan sampai nanti miskomunikasi, karena kan jujur yang untuk kelas 10 itu kan guru yang produktif kelas 10 itu kan apa namanya kompetensinya itu kompetisi dasar DKV gitu sih. Ya jadi untuk nanti kelas itu benar-benar memang harus sudah kompeten di jurusannya tersebut gitu. Gitu. Jangan nanti apa namanya di kelas 11 itu kompetensinya masih belum diajarkan dengan Iya. Oke, bagus sekali sih Pak rencananya, super sekali, udah apa? Biar mateng kayak gitu loh. Jadi anak-anaknya udah siap saat udah dia di kelas 12 pun udah siap, kompetensinya udah dikuasai semuanya. ya. Bagus sekali Pak, apresiasi sekali, bagus saya. Oke Pak Fikri, ini kita udah di penghujung acara nih. Kira-kira dari obrolan kita yang apa? Yang singkat ini ya, cukup singkat. Bapak udah dapet apa nih tadi dari obrolan kita nih? Ya, Udah dapet jadi, apa tadi? Tadi permasalahannya itu kita sangat berharap dengan PKL, karena setelah PKL siswa tersebut lebih dewasa, lebih bertanggung jawab atas jurusan tersebut, sehingga guru-guru itu lebih mudah untuk apa namanya menitipkan ilmunya gitu ya. Nah, sedangkan permasalahannya di kurikulum Merdeka ini PKL itu didapat di kelas 12 gitu ya. Yang dimana itu di akhir-akhir penghujung tingkatan SMK gitu Bu ya. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama itu meningkatkan lagi pelatihan kepemimpinan nanti di untuk PPDB penerima siswa baru nanti. Yang kedua berkolaborasi antar teman sejawat untuk melakukan proyek dini gitu ya, mempercayakan tadi dunia tersebut. Itu sih Bu. Oke. Jadi udah apa? Dapat apa yang tadinya mungkin sebenarnya kan dari Pak Fikri sendiri ya idenya tadi. Mungkin awal tadi sebelum kita ngobrol masih ragu gitu ya. Sekarang gimana, udah mantep gitu ya Pak ya? Kelihatan Bu ya ragunya ya. Oke. Tapi bagus Pak ya, alhamdulillah bisa keluar kayak gitulah ide Bapak sendiri sebenarnya kan ya. Oke, baik Pak, saya tunggu banget ini apa aksi nyata Bapak, saya tunggu kabar baiknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya lain waktu. Semoga apa saya harapkan pokoknya dapat kabar baik itu nanti berhasil. Oke. Terima kasih juga Ibu Nur ya, Ibu Anissa, dengan kegiatan seperti ini. Saya lebih pemikiran saya lebih tertata gitu ya, bagaimana cara berpikir mencari solusinya. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kita tutup Pak ya. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Elda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa sekali. Ya, jadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching tadi Bu ya? Sudah selesai tadi Bu. Alhamdulillah sudah selesai, lancar. Iya, Alhamdulillah. Oke, baiklah Ibu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Ini adalah merupakan pembicaraan pasca observasi Bu setelah Ibu selesai melaksanakan coaching.
Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya. Kira-kira nih bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan si coach tadi? Hmm. Alhamdulillah ini ya Bu ya, kalau berdasarkan dari kegiatan coaching yang saya lakukan itu tadi, saya melaksanain sama Pak Fikri. Itu kalau saya menilainya Bu, walaupun di awalnya adalah beberapa, misalnya saya untuk menggali informasinya masih perlu beberapa pertanyaan lanjut kayak gitu Bu ya, karena kalau permasalahannya kan pelik kayak gitu Bu ya, di anak-anak SMK kayak gitu kan. Jadi di situ kalau saya menilai dari yang performa yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai Bu dengan alur tirtanya, sudah sesuai kayak gitu, sudah dari tujuan itu sudah terlaksana, tujuan untuk melaksanakan coachingnya, kemudian selanjutnya mengidentifikasi. Di situ saya mengidentifikasi potensi informasi dari coach saya. Selanjutnya kan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Bu. Nah di situ bisa muncul ide-ide atau gagasannya untuk melaksanakan untuk sebagai rencana aksinya, sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah yang selanjutnya itu sampai ke tujuan akhir atau tanggung jawab itu bisa terlaksana, berkomitmen kayak gitu coach saya, seperti itu Bu. Oke, baiklah Ibu. Terkait dengan pengamatan saya tadi, bolehkah saya menyampaikan sedikit hal pada Ibu? Oke Bu, silakan. Oke, baik Bu. Dari pengamatan saya tadi, proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Bapak Fikri tadi sudah berjalan lancar ya Bu ya, antara Ibu dan si coach. Di sana alur tirtanya sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu ya. Kemudian saya juga sudah melihat si coach itu merespon sekali pertanyaan Ibu, dan juga saya melihat di sana prinsip coachingnya sudah ada. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Terima kasih Bu. Oke Bu, setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana nih menurut Ibu? Sejujur aja Bu ya, senang kayak gitu Bu. Kalau saya dengannya senang, walaupun pada awalnya tuh Bu saya nih, waduh kok ini ya agak gimana gitu kan perasaan saya kan awalnya Bu. Ternyata setelah Ibu amati itu, awalnya itu saya takut tuh Bu, nanti bisa nggak ya urut ini nanti kalau kelewat kayak gitu kan, yang alurnya kayak gitu. Ternyata setelah Ibu amati bisa kayak gitu, yang saya sesuai alur tirta kayak gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya. Oke, baiklah Bu, setelah selesai kegiatan coaching ini, adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya gitu? Kalau rencana pasti ada Bu, karena kan saya waktu ngelaksanain coaching tadi pasti ada nih kayak yang perlu saya perbaiki kayak gitu. Saya masih perlu banyak berlatih, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi gimana nih yang perlu saya kembangkan kayak gitu Bu. Saya pengennya lebih banyak belajar lah dari berbagai sumber, kemudian pengennya banyak latihan juga kayak gitu Bu, supaya bisa kalau teman-teman itu ngadapin suatu masalah ada kendala kayak gitu, saya bisa melaksanakan coaching dan bisa dia setidaknya membantu Bu dari mengeksplor ide dari rekan-rekan itu untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Oke, baik, luar biasa, keren sekali Ibu ini ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu itu, Ibu akan terus berlatih supaya dapat menerapkan
proses coaching ini di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika Oke. kita menjadi sebagai seorang tenaga pendidik gitu Ibu ya. Iya, Ibu. Baiklah Ibu, kita sudah berada di penghujung sesi nih Bu. Jadi apakah Ibu masih mempunyai beberapa hal yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup, Ibu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya Bu ya, Siap, Ibu. terkait percakapan kita setelah Ibu melaksanakan proses coaching atau pasca observasi ini. Semoga Ibu selalu semangat. Siap. Oke, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di diary ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita